Di tengah banyaknya gempuran para penjoki skripsi hari ini, aku sangat menghargai teman-teman yang masih berusaha menyelesaikan, mengolah datanya secara mandiri dan tetap teguh memegang prinsip kejujuran. Aku sangat apresiasi terhadap itu. Nah, tanpa banyak basa-basi bacot lagi, mari kita bahas. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam mengolah data di STAR ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan sebelum dapat melakukan pengolahan data di aplikasi STAR. SIOS, susun, impor, olah, selesai. Oke, mari kita bahas yang pertama, susun. Teman-teman bisa perhatikan di layar, dalam menyusun data di Excel, teman-teman harus mengetahui bahwa urutan kolomnya itu, kolom pertama itu kita isi dengan ulangan, kolom kedua kita isi dengan perlakuan, kemudian kolom ketiga kita tulis hasil dari pengamatan yang kita lakukan. Nah, mari kita bahas. Kolom pertama itu ulangan. Teman-teman pasti mengetahui bahwasanya setiap penelitian itu pasti memiliki ulangan untuk meningkatkan akurasi atau ketelitian dari penelitian teman-teman. Nah, di sini contohnya itu di sini terdapat 5 ulangan. Kemudian kolom kedua itu kan perlakuan. Perlakuannya ini kita, kalau di sini kita contohkan ini untuk penelitian anak pertanian. Perlakuannya itu genotip, jenis yang dipakai, jenis-jenis tanaman jagung, jagung A, B, C, dan D. Udah. Jadi setiap genotip ini diulang 5 kali. Genotip A nya diulang sebanyak 5 kali, begitu juga genotip B sampai D. Kemudian untuk kolom ketiga ini kan ini hasil. Kolom ketiga kan hasil. Judul kolom ketiga kita langsung ganti dengan parameter pengamatan yang dilakukan. Misalkan tinggi tanaman. Jadi kita langsung ubah ke tinggi tanaman gitu. Usahakan disingkat dan hanya terdiri dari satu suku kata. Nah, kemudian ketika teman-teman mau menuliskan hasil dari pengamatan tinggi tanaman yang ini, genotip A untuk ulangan yang pertama itu misalkan 20,5. Teman-teman biasanya nulis gini kan. Nah, untuk teman-teman ketahui, ketika kita mengolah data di STAR, kita harus menggunakan pembatas titik itu sebagai koma. Nah, kalau teman-teman bingung maksudnya gini, perlu teman-teman ketahui bahwasanya aplikasi STAR itu untuk membaca tanda koma itu kita harus tidak bisa langsung menggunakan tanda koma yang seperti kita tulis di layar, tetapi harus kita gunakan tanda titik. Kenapa? Karena memang dari aplikasinya itu sendiri itu sudah di set seperti itu. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan aplikasi STAR-nya. Nah, yang harus teman-teman tulis itu bukan 20,5 tetapi 20,5 gitu, agar data ini bisa terbaca oleh aplikasi STAR. Kemudian kita enter. Nah, jika di laptop teman-teman ini ketika udah kita tulis koma titik 20,5, tetapi ketika kita enter berubah menjadi 20,5, berarti ada satu pengaturan di Excel teman-teman yang harus diubah. Gimana bang cara mengaturnya? Pertama kita klik file, kemudian kita klik option. Nah, di bagian ini kita pilih advance. Teman-teman perlu perhatikan di bagian use system separator. Di bagian use system separator ini teman-teman harus menyesuaikan dengan pengaturan yang ini. Decimal separator atau pembatas desimal itu kita gunakan titik, kemudian thousand separator atau ribuan, pembatas ribuan itu kita ganti dengan koma. Pengaturannya harus sama seperti ini. Untuk bagian pengaturan yang lain silahkan diabaikan saja. Kalau seandainya sudah, kita kita klik OK, dan teman-teman bisa masukkan datanya itu sampai ke tip D ulangan kelima gitu.
penting untuk teman-teman ingat bahwasanya di Excel ini sekalipun dia punya banyak sheet 1, 2, 3 dan seterusnya, kita hanya bisa menggunakannya itu di sheet pertama. Dan untuk satu parameter pengamatan itu kita gunakan satu file. Jadi satu file Excel ini yang ada di sheet 1 hanya bisa digunakan untuk satu parameter pengamatan. Nah, kita udah mengetahui cara menyusun data di Excel. Kolom pertama itu kita isi dengan ulangan, kolom kedua itu kita isi dengan perlakuan, kolom ketiga itu kita tempat kita menuliskan hasil, dan dalam mengetikkan data kita harus menggunakan titik. Dan jangan sampai ada bagian yang kosong di bagian atas sini. Pokoknya merapat ke sudut kanan atas gitu, jangan sampai ada yang kosong. Nah, sebelum kita menyimpan file ini, biasanya kan kalau dalam menyimpan file Excel, format defaultnya itu .xlsx. Nah, teman-teman bisa lihat di sini .xlsx. Jadi dalam menyimpan data, agar data kita itu bisa kita inputkan dalam aplikasi Start, kita harus menyimpannya ke dalam format .csv. Nah, caranya itu gimana? Kita klik file, kemudian kita klik save as. Nah, di bagian save as type kita ganti dengan CSV. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada 3 jenis CSV. CSV, delimited, CSV Macintosh, CSV MS-DOS. Teman-teman gunakan yaitu CSV, delimited. Nah, kemudian ini nama file. Untuk memudahkan teman-teman, kita langsung ganti dengan, karena di sini tadi kita mengisikan tinggi tanaman. Oke. Kita langsung ganti ke tinggi tanaman. Oke. Kemudian kita klik save. Nah, ini adalah salah satu contoh file dari data pengamatan tinggi tanaman cabai umur 50 hari setelah tanam. Nah, tadi sudah kita bahas ulangan apa? Kolom pertama itu adalah kolom untuk ulangan. Kolom kedua itu adalah untuk perlakuan. Di sini kita gunakan varietas jagung cabai A, B, C dan D. Kemudian kolom ketiga itu tinggi tanaman. Nah, ini kan teman-teman perhatikan semua datanya itu sudah diganti dengan titik. Jadi tinggi tanaman ini tidak usah dituliskan satuannya. Ini 22,2 cm, itu sentimeternya itu tidak perlu ditulis. Kita harus menyimpannya itu dalam format CSV. Nah, dalam menyimpannya itu kita bisa klik file, kemudian kita klik save as, kemudian di bagian save as type kita gunakan CSV, delimited. Yang kita gunakan yang ini, jangan sampai salah, karena kesalahan menggunakan jenis format file, filenya itu tidak dapat kita inputkan ke dalam aplikasi Start. Nah, ini cukup penting teman-teman ingat. Kita klik. Dan untuk ini kita langsung ganti ke tinggi tanaman. Oke, kita klik OK dan yes. Nah, di sini teman-teman perhatikan nama filenya itu udah berubah, tinggi tanaman, dan format filenya itu sudah dalam bentuk .csv. Kita cek terlebih dahulu filenya itu. Nih, teman-teman bisa lihat, ini kan tinggi tanaman file yang pertama udah dalam bentuk format CSV. Tahapan yang kedua setelah kita menyusun data di Excel, selanjutnya kita import ke aplikasi Start. Nah, pertama kita klik project dan kita klik switch workspace. Nah, di sini fungsinya itu untuk menentukan tempat kita melakukan pengolahan data. Nah,
teman-teman bisa klik browse, kemudian kita cari di mana lokasi folder yang ingin teman-teman jadikan tempat penyimpanan datanya nanti, hasil pengolahan data dari start. Kemudian kita klik OK. Lokasinya itu ada di folder picture dan di dalam folder YouTube start. Oke. Ini kita uncheck aja, import sample project ini tidak usah kita centang. Kita klik OK. Nah, kemudian kita klik project dan kita klik new project. Kita tulis olah data penelitian. Kita klik OK. Setelah kita tulis new project, maka secara otomatis akan muncul folder baru secara otomatis. Yang pertama folder data, kemudian folder output. Nah, file Excel yang sudah kita susun tadi, kita harus masukkan ke dalam folder data. Caranya itu kita tinggal copy dan paste di dalam folder data ini. Tadi kan teman-teman udah ngatur workspace-nya itu di kita udah atur tadi di picture, mana? Di sini. Nah, ini di C, kemudian picture dan YouTube start gitu. Nah, ini foldernya, olah data penelitian. Di dalamnya ada dua folder, data dan output. Jadi kita harus masukkan file ini, tinggi tanaman CSV, ke dalam aplikasi ke dalam folder data. Kita tinggal copy, kemudian kita masuk ke dalam folder data dan kita paste. Kemudian kita balik ke aplikasi start lagi. Kita klik kanan di bagian folder data. Nah, di sini teman-teman bisa klik refresh. Ketika kita klik dua kali, data yang sudah kita susun di Excel tadi sudah masuk dalam aplikasi start. Kita tinggal double klik di sini, maka foldernya itu akan datanya itu akan muncul. Sampai di sini proses import data ke aplikasi start itu sudah selesai. Selanjutnya akan kita olah. Nah, dalam mengolah data ini kan teman-teman punya rancangan penelitian. Berdasarkan rancangan penelitian itulah kita mengolah data penelitian ini dengan aplikasi start. Setelah datanya itu muncul seperti ini, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik analysis of variant. Jenis rancangan yang teman-teman gunakan itu biasanya RAK, RAL, itu yang umum. Tapi ada yang jenis rancangan lain, split plot atau yang lainnya. Di sini aku akan nyontohin gimana ngolah datanya itu dari RAL, rancangan acak lengkap. Bahasa Inggrisnya itu complete randomized design. Kita klik. Tinggi tanaman itu kan sebagai respon kan. Kita tambahkan sebagai respon dari perlakuan. Kemudian untuk varietas kita tambahkan ke perlakuan, treatment. Kita klik OK. Maka dengan hanya beberapa saat kita akan mendapatkan hasil dari ini. Ini adalah tabel ANOVA dari pengolahan data yang kita dapatkan di aplikasi start. Untuk melihat beda nyata atau tidaknya itu di sini. Kita akan bahas sedikit saja. Mungkin kalau untuk pembahasan lengkap di video lain akan saya sampaikan bagaimana cara membaca data hasil pengolahannya data dari aplikasi start gitu. Ini secara ringkas, penelitian itu dikatakan berbeda nyata apabila F value atau F hasil lebih besar dari F tabel. Ini F tabel. F hitungnya itu lebih besar 5,69 itu lebih besar daripada F tabel. Data penelitian ini artinya berbeda nyata gitu. Jika teman-teman mau melakukan uji lanjut, teman-teman bisa klik di sudut kanan bawah ini, sudut kiri bawah. Di sini tombol post hoc-nya itu aktif.
Artinya kita dapat melakukan uji lanjut terhadap data ini. Pertama kita klik post hoc, kemudian kita klik tinggi tanaman ini, kita tambahkan untuk sebagai uji lanjut post hoc test. Ini ada 5 jenis uji lanjut yang disediakan, teman-teman silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pilih DMRT dan kita klik OK. Ini adalah hasil uji lanjut DMRT dan dituliskan juga notasi dari pengolahan uji lanjutnya tersebut. Nah, semua data yang ini, hasil pengolahan ini, tabel ANOVA dan uji lanjutnya ini akan tersedia di folder output. Ini kan tadi folder data untuk mengimpor data, folder output hasil dari untuk menyimpan hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh aplikasi STAR. Nah, untuk memastikannya teman-teman bisa lihat di sini. Ini folder olah data tadi kan, olah data penelitian. Folder data, folder output. Kita cek ke folder outputnya. Tinggi tanaman. Nah, filenya banyak bang, ada beberapa gitu. Yang teman-teman lihat ini yang file yang 2 ini. Coba kita buka langsung. Ini. Ini kan 2 foldernya itu udah kebuka. Ini tabel ANOVA. Kemudian ini yang hasil uji lanjutnya. Saya rasa ini sudah cukup detail. Dan perlu teman-teman ingat, ini adalah contoh pengolahan data dengan 1 variabel. Kalau dengan 2 variabel atau 2 perlakuan nanti akan kita bahas di video lain. Satu informasi yang penting untuk teman-teman, perlu teman diskusi atau bantuan dalam mengolah data, teman-teman bisa hubungi saya di DM Instagram, nanti di deskripsi atau di keterangan channel sudah saya sisipkan. Kalau ada kendala silahkan tulis di komentar. Terakhir jangan lupa subscribe. Ini adalah channel baru ya, walaupun nggak baru-baru amat sih, cuman baru aktif kembali. Saya harap teman-teman bisa mensupport saya dengan klik tombol subscribe dan tinggalkan komen di bagian bawah. Terima kasih, semoga teman-teman dimudahkan dalam melakukan pengolahan data. See you.